Sejarah besi-besi adalah salah satu logam tertua yang digunakan manusia. Satu, besi meteorit sebelum 3000 SM. Sebelum manusia tahu cara melebur besi dari batuan, mereka menggunakan besi alami dari meteorit. Ini adalah besi murni yang jatuh dari luar angkasa dan digunakan untuk membuat senjata atau perhiasan. Contoh, Mesir kuno dan Sumeria. 2. Zaman besi, sekitar 1200 SM. Setelah zaman batu dan perunggu, manusia memasuki zaman besi, dimulai di Timur Tengah, Anatolia, sekarang Turki, sekitar 1200 SM. Mereka belajar melebur biji besi menggunakan tungku suhu tinggi dan menciptakan alat serta senjata yang lebih kuat dan tahan lama. 3. Perkembangan teknik metalurgi, abad pertengahan, modern. Seiring waktu, teknik pengolahan besi berkembang, mulai dari besi tempa, baja, besi karbon, hingga teknologi industri seperti blast furnace, tanur tiup, dan proses bessemer di abad ke-19. Fungsi dan manfaat besi bagi manusia. Bidang fungsi besi. Manfaat konstruksi rangka bangunan, jembatan, paku, kawat struktur kokoh dan tahan lama. Industri mesin, alat berat, kendaraan mempercepat produksi dan transportasi, pertanian cangkul, bajak, alat panen. Meningkatkan hasil pertanian kesehatan, suplemen zat besi, alat medis, mencegah anemia, alat bedah, teknologi and militer, komponen mesin, senjata, kapal perlindungan, dan kekuatan teknologi. Fakta menarik. Nama unsur besi adalah Fe, ferrum, dalam tabel periodik. Tubuh manusia juga membutuhkan zat besi untuk membentuk hemoglobin dalam darah. Sekitar 90% logam yang ditambang di dunia adalah besi. Beberapa filsuf penting pernah membahas atau memberi pandangan tentang logam, alat, dan teknologi, termasuk besi, dalam konteks nilai, kemajuan, atau simbolisme. Beberapa filsuf yang terkait secara konseptual dengan besi. 1. Plato, 477 SM. Kontribusi. Teori jiwa dan kelas sosial dalam Republik. Dalam Republik, Plato membagi masyarakat ke dalam kelas: emas, penguasa, perak, penjaga, dan besi atau perunggu, pekerja. Besi di sini menjadi simbol kekuatan fisik dan produktivitas, tapi bukan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa Plato melihat besi sebagai simbol kelas pekerja, tulang punggung masyarakat. 2. Hesiod, abad ke-8 SM, Yunani kuno. Kontribusi, teori zaman manusia. Dalam karyanya Works and Days, Hesiod membagi sejarah manusia ke dalam 5 zaman. Zaman emas, perak, perunggu, pahlawan, dan besi. Zaman besi menurutnya adalah zaman penuh kerja keras, kelelahan, dan konflik, melambangkan kemerosotan moral meski berkembang teknologi. Konsep ini punya pengaruh besar dalam filsafat sejarah. 3. Martin Heidegger, 1889-1907. Kontribusi, teknologi dan eksistensi. Dalam esainya The Question Concerning Technology, Heidegger membahas bagaimana manusia memperlakukan alam dan benda, termasuk logam seperti besi, hanya sebagai sumber daya. Ia mengkritik cara berpikir modern yang menyetok alam sebagai bahan industri, termasuk besi. Pandangannya relevan dalam etika pemanfaatan besi dan sumber daya alam secara berkelanjutan. 4. Karl Marx, 1818-1883. Kontribusi, materialisme historis Marx tidak membahas besi secara eksplisit, tapi ia menekankan peran alat produksi dan teknologi, termasuk besi, dalam menentukan struktur sosial. Bagi Marx, besi adalah alat produksi kunci dalam revolusi industri yang mengubah hubungan antara buruh dan pemilik modal. Besi bukan hanya logam, tetapi telah menjadi simbol kekuatan kerja, perkembangan zaman, hingga kritik etis terhadap teknologi. Filsuf seperti Plato, Hesiod, Heidegger, dan Marx memberikan kontribusi penting dalam melihat peran dan makna besi dalam kehidupan manusia secara filosofis.